Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan membahas tentang tema Islam lagi. Tetapi buat barai yang ateis, yang non-muslim, yang aliran kepercayaan aneh-aneh dan sebagainya, silakan aja simak sampai akhir, karena kita memang membutuhkan saling pemahaman antar umat beragama satu dengan yang lainnya. Yang kedua, fenomena yang akan saya sampaikan di sini juga adalah fenomena yang juga terjadi di agama-agama selain Islam, walaupun dengan kadar intensitas dan skala yang sangat berlainan. Saya bilang sama Baraya bahwa salah satu ciri dari aliran sesat itu adalah mereka yang berkata, hati-hati ke ustadz ini, aliran ini, hati-hati ke video ini gini-gini. Nah, orang yang bilang hati-hati itulah biasanya yang sesat pikir. Jadi maksudnya begini, mereka biasanya menghujat atau menjelek-jelekan satu pihak atau satu aliran, tetapi ketika aliran itu klarifikasi, hati-hati ini kayak gini gitu. Jadi mereka misal tidak tahu tentang Islam liberal, tidak tahu tentang Islam Nusantara, atau bahkan mungkin ya tidak tahu tentang Syiah. Syiah dijelek-jelekin, mereka bikin video terus aja full ngejelek-jelekin Syiah gitu. Tapi kalau ada yang orang Syiah yang klarifikasi atau yang konfirmasi, hati-hati jangan. Jadi seperti itu. Jadi kan ngenes juga, kesel juga orang-orang yang seperti itu. Nah, di sini saya akan tunjukkan bahwa ulama-ulama zaman dulu memiliki sikap yang sama sekali lain dengan hal yang menjadi fenomena saat ini itu. Sekalian, kalau Baraya menyimak video ini, Baraya akan tahu sesungguhnya siapakah yang selama ini telah memecah belah umat Islam. Yuk kita mulai. Udah mulai. Baraya begini, saya pernah ditanya sama seseorang, kamu alirannya apa, aliran Islamnya? Saya bilang saya tidak ikut aliran apapun, tidak ikut Syiah, tidak ikut Sunni, Mu'tazilah dan sebagainya. Loh, gimana ini orang Islamnya nggak bener? Nah, saya tanya, emang Nabi Muhammad alirannya apa? Kan tidak ada. Nabi Muhammad itu alirannya tidak punya aliran, para sahabat tidak punya aliran, generasi tabi'in juga tidak ada satupun yang punya aliran. Biasa-biasa aja mereka bercampur baur satu sama lain. Mereka ada yang ribut satu sama lain, tapi bukan gara-gara aliran. Kemudian kita lihat misal ya, Imam Ahlul Fikih yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu disebutnya ulama sufi, ulama sunni. Kata siapa juga? Mereka kan tidak ikut golongan. Sepanjang sejarah di seluruh kitab yang mereka punya, mereka tidak pernah mengaku mereka itu alirannya apa. Mereka tidak pernah mengaku sedikit pun itu adalah ahlu sunnah wal jamaah gitu. Gak ada. Imam Bukhari yang nulis hadis segitu banyaknya, apakah pernah mengaku sebagai orang aliran ini? Kan tidak pernah. Seumur hidup dia tidak pernah. Beliau pernah dituduh Syiah, beliau pernah dituduh Mu'tazilah, karena memang ada pemikiran-pemikirannya yang sedikit banyak bercampur dengan mereka dan lain sebagainya. Walaupun dia sudah memiliki kriteria khusus tersendiri, tetapi beliau tidak terikat pada aliran apapun. Tapi kan ada hadisnya bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 72 golongan, hanya satu yang selamat, yaitu al-jamaah. Ya makanya karena itu saya ngajak Baraya untuk jangan bikin pecah belah, jangan bikin aliran-aliran, karena yang selamat dari kelompok-kelompok yang banyak itu adalah al-jamaah, orang yang ada dalam sebuah jamaah. Maksudnya tidak terpecah belah, bukan bikin pecahan, bikin aliran kemudian dinamai al-jamaah atau ahlus-sunnah wal jamaah. Bukan gitu maksud Nabi itu. Maksud Nabi itu orang-orang akan pecah belah. Yang selamat itu adalah orang yang mengikuti Nabi, yaitu al-jamaah dalam satu jamaah yang sama gitu. Saya di sini akan kasih bukti pada Baraya betapa anehnya orang-orang Islam zaman sekarang jika dibanding dengan kriteria keidealan yang dipaparkan oleh Nabi Muhammad dan generasi awal Islam. Tapi generasi Islam yang pertengahan juga saya bawa. Saya bakal tunjukkan pada Baraya siapa sesungguhnya yang salah, siapa yang sesungguhnya menjadi pemecah belah. Yuk kita lihat. Yang pertama misal ya, Ibnu Sina. Siapakah dia? Seorang filosof paling besar dalam sejarah peradaban Islam. Filsafat peripatetik ya maksudnya ya, bukan filsafat hikmah dan aliran-aliran yang lain. Beliau juga adalah seorang dokter ilmuwan yang sangat luar biasa. Ketika dia meninggal, berabad-abad kemudian orang-orang Eropa masih menggunakan bukunya sebagai rujukan dokter di seluruh Eropa. Jeniusnya beliau itu luar biasa. Tetapi alirannya apa? Syiah Ismailiyah. Dan beliau punya sahabat, punya teman yang selalu ngajak debat sama dia. Siapa namanya? Al-Biruni. Siapakah Al-Biruni? Seorang Sunni yang keilmuannya sangat luar biasa. Beliau adalah antropolog pertama di dunia. Kemudian yang pertama bikin azimutal. Dia adalah orang yang pertama mengatakan bahwa puncak Himalaya itu dulunya dasar samudra. Jadi teori apungan benua itu
secara tersirat sedikit-sedikit juga sudah dipahami oleh Al-Biruni. Beliau yang bikin teropong, beliau yang mengatakan banyak hal, termasuk beliau yang meramalkan bahwa ada benua lain di seberang Atlantik sebelum manusia di seluruh dunia tahu akan adanya benua itu. Nah, tetapi dua orang itu, dua ilmuwan besar itu debat, ribut, ketawaan, temenan. Baik-baik aja, yang satu Syiah Ismailiyah, yang satu Sunni, dua-duanya ilmuwan level tinggi, tapi mereka berteman. Kenapa? Orang-orang yang levelnya udah di atas itu biasanya udah nggak peduli lagi sama aliran. Kemudian kita kenal juga misal Al-Muhasibi. Siapakah dia? Dia adalah salah satu teoretikus sufi paling terkemuka di dunia. Kalau Baraya pengen tahu sampai sejauh mana dia pengaruhnya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu fans beratnya dia. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu pernah nulis buku Munkid Minad Dolal itu. Nah, itu jiplakannya dari karya Al-Muhasibi. Jadi luar biasa. Nah, Al-Muhasibi ini adalah seorang sufi yang terkenal atau yang dikenal pernah mengkritik Mu'tazilah sebagai aliran yang gini. Tetapi muridnya sendiri dan menjadi penerus dari ilmu-ilmunya itu adalah seorang Mu'tazilah. Siapa? Imam Al-Junaidi atau Imam Al-Junaid. Nah, Imam Al-Junaid itu seorang sufi tapi pelente gitu, gagah, pakai jas, sorbannya bagus, kaya raya hidupnya, tapi sufi. Dan inilah yang menjadi patokan dari ulama-ulama NU sepanjang sejarah. Dan Imam Al-Junaid ini adalah seorang yang namanya tidak mungkin absen di seluruh tarekat yang ada di seluruh dunia Islam. Pasti ada nama Imam Al-Junaid ini. Dan dia adalah seorang Mu'tazilah. Dan dia adalah murid dari seorang pengkritik Mu'tazilah. Tapi adem-adem aja, biasa, teis-teis aja. Karena sekali lagi, mereka semua adalah orang yang levelnya di atas. Kalau orang pinter, nggak ribut soal aliran pemikiran. Kita lihat lagi, Imam Abu Hanifah. Dia siapa? Adalah imam fikih terbesar dalam sejarah Islam. Tidak ada imam fikih yang pengikutnya lebih banyak dalam sejarah dibanding Imam Abu Hanifah ini. Bahkan dibanding Imam Syafi'i pun. Kekhalifahan Abbasiyah, kekhalifahan Turki, itu mazhabnya, mazhab resminya pasti mazhab Abu Hanifah. Siapakah dia? Diklaim sebagai ulama Sunni seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi akidahnya agak murjiah sedikit. Dan siapakah gurunya? Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Gurunya yang lain Imam Ja'far Shadiq, imam ke-6 Syiah Imamiyah. Dan siapa lagi? Zaid bin Ali Zainal Abidin. Siapa dia? Pendiri Syiah Zaidiyah. Jadi lengkap. Ini pelopor Sunni, tetapi guru-gurunya dari aliran lain dan dia cenderung pada aliran yang lain. Kenapa nggak dianggap sesat? Ya memang karena nggak ada yang sesat dalam konteks itu. Misal yang pernah saya sampaikan juga, Abu Hanifah itu ulama Sunni besar, tetapi oleh Imam Bukhari yang juga katanya diklaim Sunni, itu tidak pernah dicantumkan referensi hadisnya. Jadi kalau sumber riwayat Abu Hanifah langsung dicoret sama Imam Bukhari, karena Imam Bukhari dalam hal hadis tidak percaya sama Imam Abu Hanifah. Tetapi dalam hal fikih, Al-Bukhari itu banyak sekali mengutip pendapat Imam Abu Hanifah, gitu ya. Dan Bukhari di sisi lain itu banyak sekali mengutip pendapat-pendapat orang-orang Syiah. Hadis-hadis Imam Bukhari yang dikumpulkan dan sekarang dianggap sebagai hadis kumpulan hadis Sunni yang paling otoritatif, itu banyak perawi-perawi Syiah, banyak perawi-perawi Khawarij dan lain sebagainya. Teis-teis aja karena Bukhari tidak peduli sama alirannya itu apa. Sampai sejauh ini aja, ketika saya ngomong seperti ini, pasti banyak sekali orang-orang yang berpikir orang ini nggak bener, orang ini apa. Ya itulah, karena umat Islam sekarang itu dikungkung pikirannya oleh aliran-aliran, oleh mazhab-mazhab, dan mazhab-mazhab itu bentrok, ribut satu sama lain gitu. Jadi ketika ada yang saya sampaikan seperti ini, banyak yang menganggapnya asing. Tapi saya pengen lanjut aja, biar kelihatan lebih asing. Tapi inilah fakta yang sesungguhnya. Ibnu Jarir At-Tabari pernah saya singgung juga. Siapakah dia? Dia adalah penulis paling produktif dalam sejarah peradaban Islam. 40 lembar per hari dia berhasil menulisnya selama 40 tahun. Dia adalah penulis kitab sejarah paling otoritatif, dan dia adalah penulis ilmu tafsir paling diakui dalam sejarah Sunni. Siapakah dia? Penggemar berat Imam Ahmad bin Hambal. Tapi awalnya sebelum dia mendirikan mazhab baru, dia adalah pengikut Syafi'i, dan dia dibunuh oleh pengikut Ahmad bin Hambal yang lain gara-gara dia membela Syiah. Gimana ceritanya? Demikianlah ceritanya.
Masuk lagi Imam Al-Ghazali, ini teoretikus muslim terbesar dalam sejarah. Teologi, tasawuf, dan filsafat muslim itu berubah total sejak dia ada. Jadi banyak sarjana-sarjana barat yang sampai mengemukakan bahwa setelah Nabi Muhammad, tokoh terbesar di dunia Islam itu adalah Al-Ghazali. Karena yang ngebentuk Islam seperti sekarang itu adalah beliau. Ternyata aliran pemikirannya itu campur baur dari semua hal, termasuk juga filsafatnya. Dia banyak sekali ngambil dari Al-Farabi dan dari Ibnu Sina, yang adalah seorang Syiah Imamiyah dan Syiah Ismailiyah. Dan di waktu yang bersamaan dia adalah pendiri dari tasawuf Sunni, tetapi dia mendukung Al-Halaj dan Al-Bustami, seorang tasawuf gila, tasawuf filsafat, tasawuf yang ekstrim, yang mereka pilih mati hanya demi mengatakan bahwa saya adalah Tuhan, ana al-haq, begitu. Nah, tetapi sama Al-Ghazali dibelain, dan ada satu buku Al-Ghazali yang rahasia, Mishkat Al-Anwar, sekarang sudah umum sih, itu ternyata mendukung sekali teori-teori yang dikemukakan oleh Al-Halaj dan Al-Bustami, padahal di buku yang lain itu menolak keras. Nah, begitu ya. Kenapa seperti itu? Karena Al-Ghazali mengemukakan pendapat bahwa orang awam kasih aja yang recehan, tapi orang-orang yang levelnya tinggi sudah tidak peduli lagi sama aliran-aliran. Jadi, siapakah yang salah? Aliran Syiah kah? Aliran Mu'tazilah kah? Bukan karena alirannya, tapi yang bodoh itulah yang salah. Dalam konteks itu, Ibnu Rus pernah mengkritik habis-habisan Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali pernah nulis kan Tahafut Al-Falasifah yang mengkritik Ibnu Sina dan lain-lain. Nah, itu dibalas lagi sama Ibnu Rus. Ibnu Rus menulis Tahafut At-Tahafut. Nah, uniknya Ibnu Rus itu Sunni, tapi dia ngebela habis-habisan Ibnu Sina yang Syiah dan menyerang Al-Ghazali yang Sunni, padahal Ibnu Rus juga adalah Sunni gitu. Ibnu Sina juga adalah seorang yang menulis Hikmah Masyrikiyah. Hikmah Masyrikiyah itu apa? Hikmah aliran, jadi filsafat kebatinan, dan itu terinspirasi oleh pemikiran Imam Al-Junaid yang seorang Mu'tazilah. Ngomong-ngomong, nanti Ibnu Arabi juga terinspirasi oleh gagasan Al-Junaidi, sehingga nanti mengusulkan teori yang kemudian kita kenal sebagai Wahdatul Wujud. Teori itu lebih banyak diterima oleh orang-orang Syiah daripada orang-orang Sunni, padahal Ibnu Arabi itu adalah seorang Sunni. Dan dia didahului oleh Hikmah Isyraqiyah, Surawardi. Siapakah Surawardi? Adalah seorang Syiah, tapi dia di sekolah Sunni, dan dia mazhabnya adalah mazhab Syafi'iyah, padahal Syafi'i itu Sunni katanya gitu. Kok bisa gitu? Dan dia punya teman sekelas namanya Fakhruddin Razi. Siapakah Fakhruddin Razi? Sunni berat. Dialah yang mengembalikan filsafat Islam setelah Al-Ghazali, dan dia adalah pecinta berat Ibnu Sina. Pusing kan? Jadi maksud saya adalah, mau saya ulang berkali-kali pun saya ingin menjelaskan bahwa untuk orang yang level kadar intelektualitasnya tinggi, mereka tidak lagi peduli pada aliran-aliran. Menurut mereka aliran itu haram, karena memang tidak boleh. Yang boleh itu adalah berbeda pendapat, tetapi tetap ada dalam satu kesatuan jamaah. Baraya kenal Ibnu Katsir, pastilah terkenal karena tafsir Qur'annya di Indonesia sangat populer. Dia adalah seorang Asy'ariyah, tetapi dia juga adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu siapa? Penentang Asy'ariyah. Ibnu Taimiyah menentang Asy'ariyah, tapi muridnya dia adalah seorang Asy'ariyah. Loh, emang guru sama murid nggak berantem? Ya enggak, biasa aja. Jalaluddin As-Suyuti ilmunya sudah selevel dengan ilmu imam-imam mazhab terdahulu, katanya, diklaimnya seperti itu. Tetapi dia menulis banyak sekali buku tentang keutamaan Ahlul Bait yang kemudian banyak diambil oleh orang-orang Syiah. Jadi gini, pernah saya juga kemukakan, orang-orang Syiah itu mereka nggak bisa berdebat dengan orang-orang Sunni kalau pakai kitab Al-Kafi. karena kitab hadisnya itu ya agak gitulah ya. Jadi mereka banyak menggunakan hadis-hadis yang disampaikan oleh Jalaluddin As-Suyuti, yang dia adalah seorang Sunni. Lanjut di Mula Sadra. Baraya kenal? Yang Syiah mungkin kenal, karena Mula Sadra itu adalah puncak dari teosofi Syiah. Jadi teosofi Syiah itu kan yang paling awalnya itu yang dari Al-Farabi itu, kemudian Ibnu Sina, kemudian naik ke Surawardi, naik ke Ibnu Arabi. Nah, ini puncaknya ini di sini di Mula Sadra yang mengeluarkan teori hikmah muta'aliyah. Dia adalah Syiah tulen, bahkan agak radikal, tetapi dia adalah penganut mazhab Syafi'iyah dan Asy'ariyah.
dan sebelumnya Mu'tazilah. Kan unik, ya unik memang. Dan dia banyak sekali membela Imam Al-Ghazali dari kritik-kritik orang Syiah. Mirdamad misalkan, Mirdamad itu Syiah ya. Mirdamad itu dikritik oleh Mullah Sadra karena Mullah Sadra lebih cenderung pada Imam Al-Ghazali. Kalau Baraya buka buku hikmah muta'aliyahnya Mullah Sadra itu, di situ kutipan-kutipannya kok aneh gitu. Al-Iji ada, Taftazani ada, Fakhruddin Razi ada, Al-Jurjani ada. Itu semuanya adalah orang-orang Sunni dan itu digunakan oleh Mullah Sadra untuk mengkritik Nasruddin Tusi. Siapakah Nasruddin Tusi? Tokoh teolog terbesar dalam sejarah Syiah. Jadi kalau di dunia Sunni tokoh terbesar teologinya itu adalah Al-Ghazali, di dunia Syiah itu adalah Nasruddin Tusi yang menyelamatkan Muslim dari serangan Mongol itu. Nah, beliau ini. Nah, itu dikritik sama sesama Syiah yaitu Mullah Sadra karena Mullah Sadra menggunakan tulisan-tulisan Sunni. Kemudian kita masuk ke zaman modern misalkan ya. Jamaluddin Al-Afghani. Aslinya dia orang Persia, tapi ngaku Al-Afghani karena dia taqiyah demi mempersatukan Islam dan demi mengangkat kembali harkat martabat derajat orang-orang Sunni. Muridnya Abduh, dialah yang membuat Urama Al-Azhar besar. Al-Azhar sekarang jadi sebesar sekarang itu gara-gara Abduh. Dan di Indonesia gerakan NU dan Muhammadiyah itu muncul gara-gara Abduh di Mesir. Abduh itu siapa? Tokoh yang bahkan lebih liberal daripada Mu'tazilah. Padahal dia murid dari seorang Syiah. Dan Abduh yang liberal ini punya murid lagi, siapa? Rashid Ridho, seorang Habib. Nah, Habib ya, tapi nggak ngaku dia Habib. Yang dia salaf ekstrim, salaf banget dia tuh pemikirannya tuh. Agak kayak Wahabi gitu. Nah, dan dia berusaha untuk mempersatukan Sunni Syiah. Nah, nanti dia punya murid lagi, Syekh Hasan Al-Banna. Siapakah dia? Pendiri harokah terbesar dalam sejarah peradaban Islam modern. Jadi ya, yang ekstremis-ekstremis, yang harokah-harokah yang kayak gitu, yang HTI, yang Jamaah Islamiyah dan sebagainya, pencetusnya itu adalah Syekh Hasan Al-Banna. Nah, Syekh Hasan Al-Banna itu bikin sebuah aliran, bikin sebuah kelompok namanya Ikhwanul Muslimin atau Al-Ikhwan Al-Muslimun. Nah, Ikhwanul Muslimin ini punya slogan, tidak ada Syiah, tidak ada Sunni, tidak ada Mu'tazilah, tidak ada Sufi, tidak ada apa, semuanya Islam, Islam, Islam. Dia bilang seperti itu. Nanti pengikut-pengikutnya termasuk yang di Indonesia yang PKS itu mengkafirkan Syiah. Jadi gurunya pikirnya seperti itu, murid-muridnya seperti ini. Kenapa? Karena sekali lagi saya harus tekankan, kalau di dunia Islam terjadi perpecahan, yang bikin pecah belah itu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang levelnya bawah. Jadi saya tantang, ini tantangan saya. Misal, ada orang yang habis-habisan mengkritik Syiah. Saya tantang, baca 1000 buah buku Syiah, lalu 1000 buku Sunni. Maka saya jamin Baraya tetap mungkin akan memilih salah satu pihak tetapi akan menghormati pihak yang lain. Saya kasih garansi itu. Kalau sudah, Baraya biasanya jadi orang intelek seperti orang-orang yang saya sebutkan tadi, dan mereka biasanya tidak peduli tentang perpecahan. Mereka membangun peradaban tanpa memilah-milah aliran dari kelompok mana. Jadi siapakah yang memecah belah umat muslim sampai sekarang adalah kelompok orang-orang yang bodoh. Gitu aja lah, karena saya kesel. Terima kasih Barai karena sudah menyaksikan. Simak video saya yang lain. Maaf, noise-nya banyak sekali. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.